Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bovendigul tahun 2023, Senin 3 April 2023. Yang 1711 atau yang mewakili Bapak Kapolres Bovendigul atau yang mewakili, yang kami hormati pula Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati para staf kami di lingkungan Sekda Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati para asisten di lingkungan Sekda Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati tim narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Selatan, yang kami hormati para kepala organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati pula pimpinan BMB se-Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan se-Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati Ketua LMA Kabupaten Bovendigul, yang kami banggakan peserta Musrembang Kabupaten Bovendigul, yang kami banggakan pula terkhusus Bapak Ibu Kepala Distrik se-Kabupaten Bovendigul. Hadirin peserta Forum OPD dan Musrembang RKPD yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya kita boleh dapat diberikan kesehatan dalam saat ini menghadiri pelaksanaan forum organisasi perangkat daerah sekaligus musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul tahun 2024. Penyelenggaraan Musrembang ini merupakan penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah dan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah. RKPD tahun 2024 merupakan RKPD tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2021-2025, dan berkaitan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan penyusunan RKPD tahun 2024 sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi capaian kinerja tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, indikator kinerja dan uji atau IKK. Kedua, prioritas pembangunan daerah, rancangan awal RKPD tahun 2024, isu-isu strategis dan prioritas kepala daerah atau bupati. Dalam penyusunan RKPD tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut. Musrembang kampung yang difasilitasi oleh pemerintah distrik pada awal tahun 2023. Kedua, Musrembang distrik yang difasilitasi oleh distrik dan bersama-sama dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Bovendigul pada pertengahan dan akhir Maret tahun 2023. Ketiga, Forum OPD
yang pada hari ini dapat kami boleh lakukan akan difasilitasi oleh BP4D itu sendiri dan dihadiri oleh seluruh perangkat daerah dan perwakilan distrik yang dilaksanakan pada 2 hari ke depan, tanggal 3 dan tanggal 4 April 2023. Untuk diketahui Bapak Ibu bahwa pelaksanaan Musrembang Kabupaten dalam rangka penyusunan KPD tahun 2024 ini tentunya sesuai dengan amanat Kemendagri haruslah dilaksanakan forum OPD sebagai rangkaian pra-Musrembang dan KPD. Akan tetapi dengan segala keterbatasan yang ada, baik tahapan waktu dan anggaran yang belum maksimal harus dilakukan oleh pemerintah distrik pada saat Musrembang kampung, kami boleh laksanakan di pertengahan Maret, sehingga pada saat hari ini tanggal 3 dan 4 forum OPD sekaligus Musrembang KPD baru bisa kami dapat lakukan. Hadirin Bapak Ibu peserta forum OPD dan Musrembang KPD yang berbahagia, Musrembang KPD tahun 2024 yang diselenggarakan tahun ini diikuti oleh kurang lebih 200 orang dari seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur anggota DPRD Kabupaten Bovendigul, perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul, BUMN, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, LMA, PKK Kabupaten Bovendigul, ketua dan wanita Kabupaten Bovendigul, dilandasi dengan undangan yang dibagikan. Hadirin peserta Musrembang yang berbahagia, Musrembang KPD Kabupaten bertujuan untuk membahas rancangan kerja pemerintah daerah Kabupaten. Pembahasan rancangan RKPD Kabupaten dimaksudkan dalam rangka pertama, menyepakati permasalahan pembangunan daerah. Yang kedua, menyepakati prioritas pembangunan daerah. Ketiga, menyepakati program kegiatan dan pagu indikatif dan indikator target kinerja serta lokasi. Keempat, penjelasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan kabupaten. Kelima, mengklarifikasi program kegiatan yang merupakan kewenangan urusan daerah kabupaten kota dengan program kegiatan kampung yang diusulkan berdasarkan hasil Musrembang distrik. Poin ini kami minta dengan segenap hati kepada seluruh perangkat daerah untuk memprioritaskan usulan program distrik yang difasilitasi oleh Bapeda dan teman-teman dari distrik untuk diprioritaskan dalam pembahasan pada Desdes 2 hari ke depan. Bapak Bupati, hadirin peserta Musrembang yang kami hormati, pelaksanaan Musrembang RKPD tahun 2024 tahun ini agak berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan sebelum melaksanakan Musrembang RKPD diawali dengan pelaksanaan forum OPD, sehingga pada saat ini terkesan bahwa forum organisasi perangkat daerah kami lakukan sebagai satu rangkaian dengan Musrembang RKPD. Forum OPD adalah forum musyawarah bersama antar pelaksana pembangunan untuk membahas prioritas program kegiatan pembangunan. Ada 4 hal yang yakni kegiatan prioritas Bapak Bupati, permasalahan daerah strategis, rancangan awal RKPD 2024, indikator kinerja kunci dengan mempertimbangkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tahunan di tingkat distrik, dan OPD atau gabungan OPD yang berhubungan dengan fungsi subfungsi program kegiatan sektor atau lintas sektor yang tata cara pelaksananya difasilitasi oleh BP4D. Penyusunan RKPD tahun 2024 ini juga merupakan langkah strategis dan merupakan rangkaian rencana menuju visi Bovendigul, terwujudnya Bovendigul yang bersatu, sejahtera, dan berdasai di kawasan pertumbuhan Papua berbasis pertanian, pariwisata, perikanan. Dengan tematik tahun keempat RPJMD Bupati Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul, yaitu optimalisasi pemenuhan dan hak dasar masyarakat berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Demikian laporan singkat ini kami sampaikan dalam acara Forum OPD dan Muslimbang RKPD. Diharapkan Muslimbang ini sebagai ajang penyempurnaan dalam rumusan rancangan akhir RKPD tahun 2024 dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan Bupati. Perlu juga kami ingatkan kembali agar para pimpinan OPD segera menyampaikan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul tahun 2024 selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelaksanaan Muslimbang RKPD dilaksanakan, kurang lebih pada tanggal 12 April 2023, dengan mengakomodir 4 prioritas tadi yang disampaikan di atas. Demikian laporan kami. Selanjutnya izinkan perkenaan Bapak Bupati Bovendigul untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka resmi acara Forum OPD dan Muslimbang RKPD tahun 2024 Kabupaten Bovendigul dalam rangka menyusun RKPD Kabupaten Bovendigul tahun 2024. Atas perhatian hadirin Bapak Ibu peserta Forum OPD dan Muslimbang RKPD yang berbahagia, disampaikan terima kasih. Nuk bagen Tanah Merah 3 April 2023, Ketua Pelaksana Kegiatan Markus Tony GC, Penata 31 NIP 19760927 2001 12 1004. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya membacakan sambutan kepala Bapeda pada pembukaan Muslimbang tingkat Kabupaten Bovendigul tahun 2023. Yang terhormat Bapak Bupati Bovendigul, yang kami hormati Wakil Bupati Bovendigul, yang kami hormati Ketua DPR Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Bovendigul, Bapak Kapolres Bovendigul, Dandim 1711 Bovendigul, yang kami hormati Sekretaris Daerah Bovendigul, yang kami hormati para staf ahli Bupati Bovendigul, yang kami hormati para asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati pimpinan BUMN Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati pula Ketua LMA Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati peserta Muslimbang RKPD tahun 2024 dari 20 distrik di wilayah Kabupaten Bovendigul. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mengawali sambutan ini, perkenankan kami mengajak hadirin kemanjatan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, karena kasih anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kehadiran kita di sini untuk melaksanakan salah satu agenda tahapan perencanaan, yaitu pembukaan Muslimbang perencanaan pembangunan Kabupaten Bovendigul tahun 2023 untuk membahas RKPD tahun 2024. Bapak Ibu, saudara-saudari dan peserta Muslimbang yang saya hormati, sebelum lebih lanjut menyampaikan sambutan ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami, dalam hal ini Ibu Kepala Bapeda Provinsi Papua Selatan, karena tidak dapat bersama kami. Namun beliau berpesan agar acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bovendigul yang terus memberi dukungan serta
bantuan dalam mewujudkan agenda-agenda pemerintah yang diamanatkan negara kepada kita semua untuk maju dan sejahtera dengan niat yang suci. Musyawarah ini menjadi momen penting karena melalui musyawarah kita bisa mensinkronkan agenda pemerintah dan pembangunan dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Juga mensinergikan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Permendagri nomor 77 tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan peserta musyawarah yang saya hormati, tema RKPD dan prioritas pembangunan Provinsi Papua Selatan tahun 2024 adalah penyediaan penyelenggaraan pemerintahan dan akses pelayanan publik bagi masyarakat, yang kemudian dijabarkan dalam 5 prioritas pembangunan, yaitu 1. Penyediaan infrastruktur penunjang perangkat pemerintah provinsi. 2. Pemenuhan pelayanan dasar. 3. Daya saing wilayah. 4. Pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan dan suku-suku terisolir. 5. Konektivitas wilayah. Mencermati tema dan prioritas tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi kabupaten untuk bersama bersinergi di setiap sektor pembangunan guna mewujudkan Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru yang terbaik di Papua. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan para peserta musyawarah yang saya hormati, kita bersyukur pasca pandemi COVID-19 kita masih bersemangat melakukan musyawarah secara tatap muka, diawali dari musyawarah kampung, kemudian distrik, dilanjutkan forum organisasi perangkat daerah tingkat kabupaten untuk penajaman dan sinkronisasi hasil-hasil setiap tahapan musyawarah. Musyawarah Kabupaten Bovendigul tahun 2023 ini juga harus memperhatikan pokok-pokok pikiran dari DPRD. Oleh karena itu, musyawarah yang dilakukan hari ini jangan seremonial saja dilaksanakan, tetapi diharapkan partisipasi penuh saudara-saudara sekalian mengusulkan program kegiatan disinkronkan dengan program rencana kerja prioritas distrik, serta tetap memperhatikan aspirasi masyarakat secara bottom up dan memahami kemampuan kapasitas fiskal daerah. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan para peserta musyawarah yang saya hormati, target-target capaian yang dituangkan dalam asumsi makroekonomi dan target pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bovendigul tahun 2024 selain selaras dengan tema dan prioritas provinsi, juga memperhatikan tema nasional tahun 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sedangkan prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkeadilan. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 6. Membangun dukungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana perubahan iklim. 7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan target indikator makro pembangunan daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 sampai 8,5%, sedangkan target nasional 5,31%. Kontribusi pertumbuhan diharapkan dari pengembangan komoditas unggulan dari Kabupaten Merauke, fokus pada pertanian dan perikanan. Kabupaten Asmat,
fokus pada perikanan, serta MAPI mengembangkan sagu dan Bovendigul sektor perkebunan. Dilanjutkan dengan pembangunan konektivitas antara kabupaten untuk menunjang pengembangan komunitas-komunitas dimaksud. Kemudian target indeks pembangunan manusia Provinsi Papua Selatan tahun 2024 adalah 63,55, IPM nasional di angka 75,54. IPM Provinsi Papua Selatan sangat dipengaruhi faktor pembentuknya dari angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran real per kapita dari akumulasi 4 kabupaten Provinsi Papua Selatan. Target presentasi kemiskinan berada pada angka 18,79% dan angka pengangguran terbuka pada kisaran angka 2,50 sampai 1,65. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan para peserta musrembang yang saya hormati, selain musrembang RKPD, juga dilaksanakan musrembang Otsus tahun 2024. Dalam pelaksanaan kali ini perlu dicermati baik-baik, terutama regulasi yang mengatur peruntukan serta pelaksanaannya. Kami berharap rumusan program-program dari Otsus mempedomani rencana induk percepatan pembangunan Papua (RPP) yang diturunkan dalam rencana aksi percepatan pembangunan Papua atau RAPP yang dibagi dalam 3 bidang, yaitu Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Sehat oleh pejabat Gubernur Provinsi Papua Selatan. Populerkan menjadi Papua Selatan. Gerak cepat, cerdas, produktif, sehat. Dengan demikian diharapkan program-program dari Otsus semakin berkualitas dan tepat sasaran, juga tepat waktu, sehingga tuntutan dan harapan masyarakat Papua, khususnya masyarakat Bovendigul, bisa dipenuhi. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Selatan. Melalui kesempatan ini saya ucapkan selamat melakukan musrembang, selamat berdiskusi untuk menghasilkan usulan program yang pro rakyat, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Tanah Merah, 3 April 2023, Kepala Bapperida Provinsi Papua Selatan, Dr. Ulmi Listianingsi Wayeni Esos MM, NIP 19680509 1992012001. Selesai. Angkat tangan. Hitung, mulai. 1, 2. Ulang. 1, 2. 5, 6, 7. 16. Semua berapa? 16. Bovendigul ada berapa distrik? Berarti kurang. Sekarang kita harus dikte seperti guru dan murid. Baru daerah ini bisa maju. Kalau tidak begitu daerah ini tidak bisa maju. Kepala dinas, angkat tangan dan hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18. Satu kabupaten cuma 18 kepala dinas atau berapa? 29. Berapa kepala dinas? 29.
29 berarti yang lain kemana? Yang begini-begini itu yang orang bupati tidak bangun daerah. Bukan bupati yang bangun daerah. Bupati jabarkan melalui visi misi. Bapak Ibu yang masak baru jadikan makanan itu untuk kita semua. Tapi kalau sudah begini, siapa menyalahkan siapa? Makanya kemarin DPR panggil saya, Bapak punya kepala dinas, kepala badan tidak kerja, tidur-tidur saja. Saya nggak bisa jawab. Ini acara penting sekali. Maju dan tidak mulai hari ini. Makanya sebelum saya berikan sambutan, saya biasakan diri untuk mengecek langsung. Hari ini orang tahu bupati ada di Merauke, tapi saya datang malam supaya saya mau tahu kesiapan personil ASN siap tidak. Bupati satu, kepala dinas banyak. Ya, saya pikir apa yang saya lakukan saat ini bukan sengaja, tapi dari sekarang kita mulai untuk kasih tahu. Kawan, ini saya tidak bisa kubangun ini. Supaya sampai ke kami turunkan bentuk kebijakan. Tapi kalau dari bawah juga tidak dukung kami, bagaimana kami membangun daerah ini? Semua kita pintar, tapi kalau kita tidak bangun daerah tidak akan maju. Ya, itu saya terima kasih sudah bisa terima. Saya lanjut sambutan Bupati Bovendigul dalam rangka Musrembang Kabupaten Bovendigul pertama kali saya berdiri di depan hari ini. Yang saya hormati pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Bovendigul, yang saya hormati pimpinan TNI, pimpinan Polri Kabupaten Bovendigul, yang saya hormati RT, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, yang saya hormati narasumber tim asistensi dari Bapeda Provinsi Papua Selatan, yang saya hormati staf ahli di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bovendigul, yang saya hormati para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bovendigul, yang saya hormati pimpinan BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati peserta Musrembang RKPD Kabupaten Bovendigul tahun 2023 serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan. Mengawali sambutan ini, patut kita panjatkan tinggi syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat menghadiri acara Musrembang, acara musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten Bovendigul tahun 2024 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2024 dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Hadir dan peserta forum OPD Musrembang RKPD yang saya banggakan. Perkenankan dan izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada narasumber tim asistensi dari Bapeda Provinsi Papua Selatan yang telah berkenan hadir untuk memfasilitasi pelaksanaan forum OPD dan Musrembang RKPD di lingkungan Kabupaten Bovendigul guna penyelenggaraan mempertajam, mengklarifikasi dan menyepakati rencana kerja pembangunan daerah RKPD Kabupaten Bovendigul tahun 2024. Hadirin peserta forum OPD dan Musrembang RKPD yang saya hormati. Pelaksanaan forum OPD dan Musrembang RKPD ini merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024
tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2024 tentang pemerintahan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Forum Musrembang RKPD merupakan forum yang diadakan guna mempertajam terhadap isu strategis, tema dan prioritas pembangunan tahun 2024 melalui pokok-pokok pikiran DPRD, prioritas pembangunan Kabupaten Bovendigul tahun 2024, serta saran dan masukan dari stakeholder. Sebagaimana diketahui bersama, beberapa tahapan Musrembang telah dilakukan dari melalui penyusunan tema dan prioritas pembangunan, di antaranya Musrembang Kampung, Musrembang Distrik, dan Forum Perangkat Daerah yang saat ini juga akan membahas prioritas pembangunan daerah, memperhatikan hasil Musrembang Distrik dan Kampung sebagai rujukan dalam penyusunan Ranwal Rencana OPD untuk tahun 2024. Adapun 4 agenda pokok Musrembang, yaitu pertama, pentingnya memelihara dan memperkokoh keselarasan kebijakan pembangunan antar jenjang pemerintah tentang isu strategis pembangunan Kabupaten Bovendigul haruslah bersinergi dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Papua Selatan tahun 2024, dan sinergi program atau kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Bovendigul dalam perspektif pembangunan Provinsi Papua Selatan. Bapak Ibu hadirin, para undangan yang saya hormati, dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Bovendigul tahun 2024 harus memperhatikan visi Kabupaten Bovendigul sesuai RPJMD tahun 2021-2025, yaitu terwujudnya Bovendigul yang bersatu, sejahtera dan berdaya saing di kawasan pertumbuhan Papua berbasis pertanian, pariwisata dan perikanan. Visi tersebut memiliki 5 misi sebagai berikut. Misi pertama terdiri 4 tujuan dan 8 sasaran, sedangkan misi kedua terdiri 3 tujuan dan 11 sasaran. Misi ketiga terdiri dari 2 tujuan dan 4 sasaran. Misi keempat memiliki 2 tujuan dan 2 sasaran. Yang terakhir, misi kelima memiliki 2 tujuan dan 8 sasaran. Sesuai arahan RPJMD Kabupaten Bovendigul 2021-2025, tahapan fokus dan tema pembangunan yang akan dicapai pada periode keempat tahun 2024 adalah optimalisasi, pemenuhan, dan hak dasar masyarakat berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun penjabaran dalam kegiatan prioritas tahun 2024 sebagai berikut: pembangunan jalan dan jembatan Mawan, Tanah Tinggi, Pengasingan, Bung Hatta, Kampung Maria. Yang kedua, lanjutan pembangunan jalan ring road antar ibu kota distrik. Ketiga, lanjutan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan lapak jualan di pasar sentral dan sebagai sarana retribusi perdagangan masyarakat untuk memasarkan komoditi lokal atau hasil bumi. Yang keempat, akreditasi puskesmas di distrik-distrik guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yang kelima,
peningkatan kapasitas SDM, ASN, non-ASN, dengan memberikan tugas belajar baik S1 maupun S2. Peserta muslimah RKPD yang saya cintai, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana pemerintah daerah. Pasal 295 menyatakan bahwa kepala Bapeda Kabupaten Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kota, dan pasal 296 menyatakan bahwa evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah tersebut meliputi RPJMD, RKPD. Pada tahun 2024, target yang akan dicapai di Kabupaten Bovendigul yaitu indeks pembangunan manusia sebesar 62,58%. Tingkat kemiskinan 17,69%. Pertumbuhan ekonomi 4,94%. Pertumbuhan PDRB 7,64% dan inflasi 3,54%. Target tersebut akan dapat terwujud dengan komitmen bersama seluruh stakeholder di Kabupaten Bovendigul. Perlu kita pahami dan sadari bersama bahwa pemerintah Bovendigul memiliki keterbatasan seperti kapasitas fiskal, keuangan daerah, sumber daya manusia, kondisi sosial masyarakat, dan lainnya, sehingga tidak mungkin semua program atau kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana di seluruhnya di wilayah Kabupaten Bovendigul pada tahun 2024 sesuai target yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, kita memerlukan upaya dan partisipasi bersama dari semua pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan agar dalam menentukan program atau kegiatan prioritas harus benar-benar berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Program harus benar-benar dikawal, baik diterapkan agar program atau kegiatan dapat menjawab permasalahan yang ada dan menunjang visi-visi bupati. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya akan membuka musyawarah kabupaten secara resmi di hadapan manusia, Tuhan, dan leluhur di atas tanah ini. Dengan demikian, dengan nama Tuhan dan leluhur di atas tanah Bovendigul, pada hari ini tanggal 3 April awal dari tahun 2024 bulan keempat, saya membuka musyawarah kabupaten ini secara resmi di Kabupaten Bovendigul. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu, PJMD Bupati Bovendigul, visi-misi Bupati Bovendigul, atau hanya dengar-dengar. Visi-misi yang kami sudah tuangkan di dalam PJMD itu ada tidak? Bapak Ibu pernah baca tidak? Kalau tidak pernah baca gawat, kalau tidak pernah dengar gawat. Karena Bupati dan Wakil Bupati maju itu ada satu rencana kerjanya. Sehingga biasanya saya perintahkan kepada Bapeda, saya perintahkan kepada Kabak Keuangan, tapi yang keluar di program kerja tahunan itu beda dengan apa yang saya sampaikan. Berarti visi-visi bupati wakil bupati tidak diserap oleh para pimpinan OPD dan kepala distrik.
dianggap bahwa tidak penting. Kami jadi bupati itu ada arah pikir kita. Kami jadi wakil bupati itu ada arah pikir kita. Sekarang seterusnya tinggal masa kata yang kami pikir. Tapi kalau di bawahnya sudah masaknya lain, pikiran kita lain, tidak akan nyambung semua kegiatan. Maka dalam kesempatan Musrembang Kabupaten kali ini, saya tinggal 1 tahun berikutnya. Saya masih berdiri di depan Bapak Ibu, masih 1 tahun ke depan. Saya harap mulai hari ini kita mulai kerja. Hasil juga tidak seharusnya baik, tapi harapan kita baik dari yang sebelumnya, agak baik dari hari ini. Yang sudah baik kita tingkatkan, yang berbaik kita perbaiki. Saya datang ke kantor beberapa kali saja tidak ada visi-visi bupati. Juga tidak ada gambar bupati dalam kepala dinas berwarna, sama sekali tidak ada. Berarti saya nanti orang ini hanya cuma latih-latih, orang tidak ada saya. Saya mau semua gambar, semua kamera itu calon bupati dengan wakil bupati. Saya wakil bupati, presiden harus taruh. Kalau boleh gubernur. Itu wajah marwah pemerintah itu. Masa gambar tidak ada gambar kita bupati, persiapan nanti Bapak Ibu. Saya mengingatkan kembali. Mungkin tahu tapi pura-pura tidak tahu, makanya saya kasih tahu. Kalau tahu baru lupa bersyukur. Kalau tidak tahu saya baru kasih tahu. Yang berikut, Musrembang ini penting. Bapak Kepala Bapeda, unsur pimpinan OPD, dengan dari kepala distrik, karena banyak dari kepala distrik dari masyarakat punya. Tapi banyak dari kepala dinas punya itu bupati punya, itu yang tidak boleh. Kalau boleh serapnya dari bawah. Program yang benar-benar merasakan oleh masyarakat. Supaya Musrembang yang kita bicara setiap tahun anggaran, dia tidak mubazir tapi ada maknanya untuk banyak orang di atas tanah ini. Saya percaya Bapak Ibu orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya kemampuan. Tapi kemampuan itu tidak dapat diimplementasikan, maka kemampuan itu tidak ada untuk tanah ini. Sehingga baik tidak baik saya harus sampaikan pada kesempatan pagi ini. Yang baik itu milik Bapak Ibu. Yang tidak baik dari saya itu keterangan saya. Yang tidak baik dari Bapak Ibu itu kelebihan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat siang. Tuhan memberkati. Shalom. Assalamualaikum. Terkait dengan pelaksanaan Musrembang ini, itu bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih para pendengar dari Kabupaten Bovendigul. Hari ini tanggal 3 April, saya baru buka Musrembang Kabupaten Bovendigul. Musrembang ini bukan hal yang baru. Sudah biasa dilakukan setiap tahun, setiap pemimpin. Sehingga pada hari ini saya membuka Musrembang Kabupaten untuk pokok-pokok pikiran yang diajukan dari Musdis, Muskam, pokok-pokok pikiran DPR, dan kami bapaknya hari ini saya buka Musrembang ini untuk para pimpinan OPD, mulai dari kepala kampung, kepala distrik, kepala dinas badan kantor, untuk mengelola aspirasi masyarakat dalam bentuk program untuk tahun 2024. Sehingga saya berharap para pimpinan OPD, para kepala distrik yang terlibat langsung awal pokok-pokok pikiran masyarakat dan dipadukan dengan pokok-pokok pikiran DPR. Karena reses DPR dengan usulan masyarakat itu tidak jauh-jauh beda. Sehingga saya pesan kepada 20 distrik, pimpinan OPD 27 yang ada di kabupaten ini merencanakan program disesuaikan dengan usulan masyarakat. Karena kepentingan masyarakat dari bawah, sehingga program 2024 program yang kita lakukan dianggarkan bermanfaat bagi masyarakat baik para ASN maupun non ASN di lingkup pemerintahan. Baik Pak Bu, terkait dengan aspirasi yang sering disampaikan, kadang tidak terakomodir di Bapeda. Hal ini sering menimbulkan tanya di masyarakat, terutama di para kepala distrik, kepala kampung. Bagaimana nih Pak? Yang pertama, APBD kita cuma 400 sampai 500 yang kita pakai untuk program pembangunan di 12 kampung. Dari 1,2 triliun itu 700 miliar belanja pegawai. Coba dari 700 miliar itu belanja pegawai, kita cuma pakai 400. Tidak cukup untuk bangun 20 distrik 12 kampung.
Sehingga kami berharap, kami juga mengimbau kepada masyarakat, tidak semua usulan dapat diterima oleh pemerintah daerah. Karena anggaran kami terbatas, jumlah penduduk kami juga belum terdata secara baik, sehingga itu juga satu faktor mempengaruhi anggaran kita. APBD tidak pernah bertambah tahun ke tahun. Sehingga sementara kami lagi berusaha, berupaya melalui update teknis. Untuk penambahan penduduk itu salah satu data itu baru bisa ada penambahan APBD kita. APBD kita hari ini cuma 1.200 triliun. Dari 1.200 triliun, 700 miliar itu belanja pegawai. Sisa dari itu yang kita pakai 400 sampai 500 miliar. Itu yang kita pakai untuk pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan, perumahan, bantuan sosial. Sehingga memang tidak semua aspirasi masyarakat dapat terserap dan dapat dalam bentuk program. Hal-hal prioritas itu yang bisa kami bijaki untuk kepentingan semua kelompok masyarakat yang ada di 112 kampung. Kira-kira demikian. Untuk itu, Baik Pak, terkait dengan KPU, bagaimana dukungan dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan KPU? Pertama, kita harus pilih KPU itu adalah lembaga independen. Sehingga pemerintah daerah kami berkewajiban membantu KPU apa yang menjadi hak pemerintah. Tapi kami pemerintah tidak terlibat secara langsung kepada lembaga politik. Karena KPU itu adalah lembaga politik yang independen. Sehingga tidak ada unsur politisasi bupati atau kepala dinas siapapun. Kami akan netral untuk memberikan bantuan itu kepada KPU untuk menyelenggarakan KPU di Bovendigul sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tahun ini apakah ada dana hibah, Pak? Dana hibah untuk KPU untuk tahun ini ada. Dan itu diwajibkan. Setiap kabupaten kota di Indonesia harus bantu KPU demi kelancaran terselenggaranya pemilihan umum di seluruh tanah Indonesia. Termasuk Bawaslu, Pak? Termasuk Bawaslu KPU di Bovendigul. Izin Pak, besarannya Pak? Besaran kami belum bisa pastikan karena besaran itu harus diputuskan dua lembaga, DPR dan pemerintah daerah. Sehingga di situ akan terjadi tawar-menawar. Apa yang menjadi kemampuan pemerintah daerah dilihat dengan kondisi daerah dan kekuatan keuangannya. Sehingga besaran keuangan di kami untuk bantu kepada KPU, kepada Bawaslu tidak bisa kami sampaikan saat ini. Karena itu perlu ada kesepakatan. Ya. Pasti ada tadi, ya? Pasti ada. Oke. Baik Pak, terkait dengan pelaksanaan musrenbang ini ada usulan dari kalangan legislatif mengatakan bahwa lebih baiknya kalau musrenbang ini diadakan bersamaan saat reses DPRD agar aspirasi masyarakat lebih terserap, lebih optimal lagi. Bagaimana menurut Bapak? Yang pertama, DPR dan pemerintah kami beda. DPR itu kan fungsi kontrol. Kalau kami pemerintah daerah melalui bupati dan para pimpinan OPD, kami juga punya aturan. Sehingga DPR silakan mengajukan pokok-pokok pikiran kepada kami. Kepala-kepala distrik musrenbang dan musdi silakan. Tinggal kami lihat mana yang menjadi prioritas utama, prioritas penting bagi masyarakat. Sebab jangan sampai kepentingan politik. Kami tidak campur baur kepentingan politik dengan pemerintahan. Kita harus bedakan mana yang kepentingan politik, mana yang kepentingan masyarakat. Sehingga kami selaku pemerintah daerah melalui bupati, kami lihat kepentingan umum. Tidak ada kepentingan politik. Karena kami waktu maju, kami sudah berjanji, saya akan bangun ini, bangun itu. Sehingga walaupun ada pokok pikiran DPR yang masuk ke kami, tidak sesuai, ya kami perlu pertimbangkan, karena kami perlu diskusi. Sehingga jangan sampai kami tempatkan kepentingan politik dan kepentingan orang lain. Jadi lebih baik kita duduk satu meja bicara dan bangun daerah ini. Kira-kira begitu. Oke Pak Bu, terkait tadi ya, banyaknya kepala OPD sama kepala distrik yang menghadiri musrenbang ini Pak Bu, bagaimana nih? Pertama, hari ini saya sebagai guru, tadi saya absen. Kalaupun terjadi kedua dan ketiga, terpaksa mereka harus tinggal kelas. Sebab banyak orang yang berlomba-lomba naik kelas di posisi itu. Sehingga tadi saya coba mulai untuk absen. Absen itu saya akan berulang kali lakukan. Tapi kalau yang bersangkutan tidak bisa merubah, maka tinggal kelas. Ada orang yang duduk di posisi yang lebih tinggi. Ya, itu kembali kepada pribadi setiap orang. Mau sadar tidak sadar itu kembali kepada orang-orang yang kami sudah berikan kesempatan dan jabatan.